Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya channelnya Mbak Mun. Gimana kabar kalian hari ini guys? Kudoakan sehat selalu ya. Amin. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel aku atau baru menonton video aku, boleh ya di like dulu videonya, di komen, di share. Dan jangan lupa kalian nyalain loncengnya ya, agar kalian terus dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Oh ya guys, di pagi ini tuh cerah banget, panas banget, masuk tuh matahari pagi ke rumahku. Dan aku di sini bawa cetok guys. Kalian tuh sebutnya apa? Aku di sini tuh sebutnya cetok. Ya, itu sendok semen yang buat ngaduk semen itu loh guys. Kira-kira buat apa ya cetoknya ini? Yang penasaran, tonton terus ya videoku sampai selesai. Di pagi ini guys, aku ingin melakukan perawatan rutin aku terhadap tanaman-tanaman aku ya guys. Khususnya di sini aku punya adenium dan bougainville. Nah, ini tuh bougainville ya baru aja gugurin bunganya ya. Kemarin bunganya banyak banget. Dan ini tuh sudah berguguran. Jadi sebenarnya ini waktu yang pas nih buat memperbanyak cabangnya, tapi itu nanti aku bakalan share ke kalian juga video pruningnya nanti ya, agar cabangnya dan bunganya itu juga bisa jadi banyak. Nah, di video kali ini tuh aku ingin melakukan perawatan penggemburan tanah guys. Ya, makanya aku bawa cetok ini ya, fungsinya untuk menggemburkan tanah-tanah yang udah kering kayak gini ya. Selain pemupukan dan penyiraman, ternyata ya guys, penggemburan tanah seperti ini tuh juga penting sekali dalam kita merawat tanaman. Jadi untuk kalian nih yang pecinta tanaman, ayo nih sering-sering digembur-gemburkan kayak gini ya. Minimal itu sebulan sekali itu kita coba gemburkan kayak gini. Atau kalau sudah kelihatan padat, kita boleh coba menggemburkannya. Nah, cara penggemburannya itu juga gampang ya guys, tinggal dicongkel-congkel aja kayak gini, kayak yang ada di video ini. Tuh udah dicongkel-congkel gitu, kita ketengahin, kita dekatkan dengan tumbuhnya akar itu. Nah guys, penggemburan tanah di samping tanaman ini juga memiliki beberapa manfaat penting ya bagi pertumbuhan tanaman. Antara lain itu membantu mempercepat pertumbuhan akar, terus meningkatkan penyerapan nutrisi, dan mengurangi pertumbuhan gulma. Tujuan utama dari penggemburan tanah ini juga untuk menaikkan unsur hara yang ada di bawah tanahnya ini, agar dia bisa naik ke atas dan menjadi rata, menjadi satu dengan tanah yang lainnya. Apalagi kalau memang kita melakukan rutin pemupukan ya. Jadi manfaat penggemburan tanah ini itu sebenarnya agar tanah-tanah yang di bawah itu yang sudah terserap masih ada pupuknya itu bisa naik lagi ke atas dan bercampur lagi dengan tanah-tanah yang sudah tidak ada pupuknya itu yang di atas. Kenapa sudah tidak ada pupuknya? Iya, karena pupuknya itu turun ke bawah kan ya guys. Jadi pupuknya itu ada di tanah bawahnya. Jadi manfaat kita menggemburan tanah itu adalah kayak ngeganti dari pupuk yang di bawah itu biar naik lagi ke atas. Penggemburan tanah ini juga itu berfungsi untuk penghancuran pori-pori tanah yang keras ya, dan membantu mengembalikan kondisi media tanam ini yang tadinya tandus, padat kayak gini, dia menjadi subur lagi. Selain itu, penggemburan seperti ini pun juga dilakukan agar udara bisa mengalir ke bawahnya ya, dan membuat media tanam itu sendiri pun bisa mendapatkan oksigen kembali
serta akarnya pun juga akan bernafas dengan cukup ya. Selain penggemburan tanah seperti ini ya guys, perawatan tanaman pun juga meliputi tindakan untuk menjaga tanaman agar tumbuh subur dan sehat. Apa aja sih? Yaitu yang pertama ada penyiraman ya guys. Nah, penyiraman yang tepat itu juga sangat penting. Terus frekuensi dan jumlah air yang diberikannya itu juga harus disesuaikan dengan jenis tanaman kalian juga ya. Kalian juga harus mengetahui nih guys, tanaman kalian ini suka air atau tidak. Kalau untuk adenium seperti ini biasanya dia tidak terlalu suka air, jadi frekuensinya itu cuma hanya 1/4 pot saja. Dan tanaman bougainville pun juga seperti itu ya, dia juga tidak terlalu suka air, dia suka panas, itu cukup 1/4 pot saja. Siramnya pun 2 hari sekali aja ya guys, atau mau setiap hari pun juga nggak apa-apa, asal sedikit-sedikit aja siramnya. Jangan sampai kita menyiram itu membanjiri semua media tanamnya itu. Takutnya nanti akan ada pembusukan batang atau akar ya. Untuk penyiraman pun sebaiknya dilakukan di pagi hari atau sore hari aja. Itu untuk menghindari penyiraman saat matahari terik. Karena apa guys? Karena nanti bisa layu. Iya, kalau kita menyiram tanaman di siang hari itu tuh kan panasnya kan terik banget kan, itu juga akan membuat layu ke tanaman ya. Jadi hindarin menyiram tanaman itu pada saat siang hari. Lalu yang kedua itu ada pemupukan ya guys. Pemupukan juga membantu tanaman itu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh subur. Nah, penggunaannya itu juga harus sesuai dengan tanaman dan kebutuhan nutrisi aja. Kalau untuk adenium yang ini pun aku biasanya memakai kohe ya guys, kotoran hewan untuk pupuknya. Atau bisa juga menggunakan pupuk NPK 10-10 ya guys, atau biasa dibilang itu pupuk mutiara biru. Pemupukan juga dapat dilakukan dengan pupuk organik atau buatan ya. Yaitu tadi, kalau yang organik itu seperti kotoran hewan. Kotoran hewan itu kan banyak ya, macam-macam, ada yang dari kambing, ayam. Itu terserah kalian aja mau pakainya apa, disesuaikan dengan jenis tanamannya. Dan pupuk buatan itu adalah yang seperti NPK dan kawan-kawannya. Yang penting kita harus melakukan pemupukan rutin ya guys, agar tanamannya itu dapat nutrisi dengan baik. Untuk pemupukan biasanya aku melakukan sebulan sekali ya guys. Jangan terlalu sering dipupuk. Jadi maksimal itu pemupukan sebulan sekali lah ya. Karena pupuk itu mempunyai efek panas ya ke tanaman. Takutnya nanti kalau over pemupukan tanamannya itu malah akan mati guys. Lalu yang ketiga itu kalian harus melakukan pemangkasan atau biasa disebut pruning ya guys. Ya terserah mau mangkas apa sesuai kebutuhan. Pemangkasan itu ada pemangkasan daun, ada pemangkasan cabang, dan ada pemangkasan akar. Nah, kalian sesuaikan aja kebutuhan apa yang memang lagi dibutuhkan dengan tanaman ini. Pemangkasan itu juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan menghilangkan bagian yang menghambat pertumbuhan ya guys. Jadi guys, kalau pemangkasan itu kita pilih ya guys, bagian tanaman yang kering atau mati itu ya dibuang-buangin, dihilangkan untuk tetap menjaga keindahannya dan kesehatannya pun juga akan terjaga. Kalian pun juga harus sering-sering ngecek ya ada hama atau enggak. Nih kayak rumput-rumput ini kan sebenarnya hama. Jadi sebaiknya kita ambilin ya kalau ada tumbuh di sekitar-sekitar tumbuhan kesayangan kita.
Atau biasanya pun juga ada hama di daun-daunnya. Jadi kita harus sering cek ya guys. Kalau memang ada hama sebaiknya harus dituntaskan agar tidak menyebar ke tumbuhan-tumbuhan lainnya. Lalu setelah itu guys, kita juga harus memilih media tanam yang cocok untuk kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Pilih media tanam yang sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi lingkungannya ya. Media tanam yang baik itu juga harus yang gembur, terus subur, dan memiliki drainase yang baik, yaitu pembuangan air yang baik ya. Nah, pastikan juga untuk terkena sinar matahari yang cukup ya guys. Tanaman juga membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis atau pertumbuhan. Pilih lokasi yang mendapatkan cahaya matahari itu yang cukup sesuai dengan kebutuhan tanaman. Oke guys, penjelasanku sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.